Halo sahabat, terima kasih telah klik video ini. Kali ini aku akan bercerita secara lengkap kisah dari Sesshomaru kakak Inuyasha, mulai dari awal di anime Inuyasha hingga berlanjut di anime Hanyou no Yashahime. Sebelum kita mulai, tidak bosan-bosannya aku minta bantuan subscribe-nya dong. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezekinya dilancarkan. Amin. Sesshomaru adalah Daioka yang kuat, yang ditakuti di seluruh era feodal. Dia adalah kakak tiri dari Hanyou Inuyasha dan putra sulung Toga. Tidak seperti banyak siluman lainnya, Sesshomaru tidak tertarik untuk memiliki bahkan satu pecahan dari Shikon no Tama untuk meningkatkan kekuatannya. Dan menganggap siluman yang mencari Shikon no Tama hanya untuk memperkuat diri mereka adalah sangat menyedihkan dan lemah. Meskipun kurangnya minat terhadap permata Shikon, ia ingin mengakhiri hidup Naraku karena alasan pribadi. Dalam perjalanannya, ia ditemani oleh naga berkepala dua bernama Aung, seorang siluman bernama Jaken, seorang gadis manusia yatim piatu bernama Rin. Pada beberapa kesempatan di sepanjang seri, kelompok Sesshomaru kebetulan bertemu dengan kelompok Inuyasha. Saat kedua tim memburu Naraku, Sesshomaru dengan sukarela membantu Inuyasha dan teman-temannya dan dia selalu beralasan bukan niat sebenarnya untuk membantu mereka. Sesshomaru melihat ayahnya sebagai lawan yang hebat, dia ingin mengalahkannya dalam pertempuran dan mengambil dua pedang legendarisnya. Dia berbicara dengan ayahnya setelah pertempuran dengan Ryukotsusei, menuntut kedua pedang diserahkan kepadanya. Namun, ketika ditanya apakah dia memiliki seseorang untuk dilindungi, Sesshomaru mengatakan kepada ayahnya bahwa dia tidak memilikinya. Setelah ayahnya meninggal untuk melindungi Inuyasha saudara tiri baru Sesshomaru, dan ibu manusianya, Sesshomaru mulai membenci mereka, mengingat tindakan seperti itu menyedihkan dan tidak layak untuk seorang siluman besar seperti Toga. Karena wasiat ayahnya, dia diberi Tenseiga bukannya dua pedang lainnya untuk akhirnya mengajarinya kasih sayang. Dia bertemu Kujaku dan Seiten bahwa mereka menyuruhnya untuk melawan 4 dewa perang dari kata-kata terakhir ayahnya, tapi dia menolak. Ketika Sesshomaru melihat mereka terbunuh, dia bertemu Kiora sampai dia tertangkap oleh Shitoshin. Setelah itu, Sesshomaru memulai perjalanan nomaden selama berabad-abad untuk mencari kekuatan dan melawan makhluk paling kuat yang masih hidup. Dalam perjalanannya, Sesshomaru melewati dataran provinsi Musashi di mana suku Jaken diserang oleh siluman yang kuat. Setelah menyelamatkan mereka, dia sangat dikagumi oleh Jaken yang memutuskan untuk meninggalkan suku dan mengikutinya. Sesshomaru mulanya mengabaikannya, tetapi akhirnya menerima permintaan Jaken untuk menjadi pelayannya. Dia memberikan Jaken senjata yang bernama Nintojo, yang digunakan sebagai detektor dan penyembur api. 50 tahun sebelum awal seri dan tak lama setelah Inuyasha disegel di pohon suci, Sesshomaru ditemui oleh Dewa Panther dari suku siluman Panther yaitu Toran, Karan, Shunran dan Shuran. Raja Panther dikalahkan oleh Toga 150 tahun sebelum Inuyasha disegel. Sesshomaru bergabung dengan pasukan siluman yang diselamatkan ayahnya selama pertempuran, namun mereka semua dibunuh oleh suku siluman Panther. Pertempuran berakhir saat Toran melarikan diri saat bertarung dengan Sesshomaru. Mencari Tessaiga. Sesshomaru memulai pencariannya untuk Tessaiga dengan mencari tempat yang dijelaskan oleh teka-teki pendek. Terlihat, namun tidak pernah terlihat, dilindungi, tetapi tidak pernah diketahui oleh pelindungnya. Ini adalah satu-satunya petunjuk yang diketahui mengenai lokasi Tessaiga. Pertama, dia telah tiba di makam batu ayahnya dan meskipun pelayannya, Jaken mengatakan bahwa Nintojo-nya mengatakan bahwa itu bukan cara yang benar, kemudian dia menyarankan agar mereka pergi ke adiknya, Inuyasha, untuk menanyakan di mana makam ayahnya berada. Sesshomaru dan Jaken kemudian terlihat mengendarai oni besar, menyerang seorang wanita yang dibelenggu dalam kereta terbang. Inuyasha mencoba menyelamatkan wanita itu, tetapi Jaken menyerang Inuyasha dengan Nintojo. Sesshomaru yang melihat Inuyasha mengejeknya karena menjadi Hanyou, dan bertanya di mana makam ayah mereka, akan tetapi Inuyasha tidak mengetahuinya. Sesshomaru melanjutkan untuk memberitahu Inuyasha bahwa jika dia tidak menjawab, dia akan membunuh wanita yang berada di kereta, yang merupakan ibu Inuyasha. Pada awalnya, Inuyasha tidak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Namun,
Sesshomaru mengatakan kepadanya bahwa dia telah membangkitkannya dan memberinya tubuh baru, yang kemudian terbukti sangat mungkin karena kekuatan Tenseiga Sesshomaru. Setelah mendengar dari wanita itu bahwa dia benar-benar ibunya yang dibawa kembali dari kematian, Inuyasha berusaha menyerang siluman dan menyelamatkannya. Sesshomaru memerintahkan siluman untuk menyerang mereka, tapi sebelum mereka terluka, ibu Inuyasha membawa mereka ke tempat lain. Sesshomaru terganggu oleh rencana mengganggu Jaken, dan mengatakan kepadanya bahwa jika gagal, dia akan membunuhnya. Jaken pergi ke tempat Inuyasha berada, di mana terungkap bahwa wanita itu bukan ibu Inuyasha, tetapi seorang siluman yang disebut Muonna. Muonna adalah roh wanita yang anak-anak mereka terbunuh oleh perang. Untuk memikat Inuyasha agar mengungkapkan rahasia keberadaan Tessaiga, Sesshomaru kemudian muncul dan menyombongkan diri bahwa dia tahu di mana makam ayah mereka berada. Dia meraih Inuyasha dan menarik mutiara hitam dari mata Inuyasha. Dia kemudian menggunakan Nintojo Jaken yang dibawa untuk membuka portal dari mutiara hitam. Dia dan yang lainnya melompat, melakukan perjalanan ke dunia antara yang hidup dan dunia bawah. Sesshomaru memasuki kerangka mendiang ayahnya, dan berusaha menarik Tessaiga, tetapi tidak dapat melakukannya karena mantra pada pedang yang mencegah siluman menyentuhnya. Inuyasha tiba dan mencoba, tetapi gagal, untuk menariknya keluar. Sesshomaru kemudian menyerang Inuyasha. Kagome, yang dipukul mundur oleh Jaken, akan tetapi Kagome berhasil mencabut pedang Tessaiga. Sesshomaru yang melihat hal itu marah dengan kenyataan bahwa manusia rendahan bisa mencabut Tessaiga, dan Sesshomaru menuntut Kagome untuk menyerahkan pedang kepadanya. Namun, Kagome menolak dan mengancam akan memotongnya dengan pedang. Inuyasha memperingatkan Sesshomaru untuk menjauh dari Kagome selamanya. Dia juga mengatakan kepada Inuyasha bahwa cinta Inuyasha untuk manusia adalah apa yang membuatnya lemah, seperti ibunya. Inuyasha sangat marah, dan menyerang Sesshomaru bukan hanya karena apa yang dia lakukan pada Kagome, tetapi juga karena dia menghina ibu manusia Inuyasha dengan mengatakan bahwa dia memiliki darah kotor. Kagome kemudian bangkit dari lumpur, tidak terluka karena Tessaiga telah melindunginya. Sesshomaru dan Inuyasha mulai bertarung. Inuyasha menggunakan Tessaiga, yang tampak seperti potongan logam yang tidak berguna. Sesshomaru mulai mengisi bagian dalam kerangka ayahnya dengan gas beracun, memaksa Inuyasha dan Kagome untuk melarikan diri keluar. Inuyasha mengatakan kepada Kagome apakah dia sudah gila karena Inuyasha harus percaya pada pedang tersebut agar bisa bekerja. Kagome mulai menangis, menanyakan apakah dia harus menyerah. Inuyasha akhirnya menyuruh Kagome diam dan membiarkan dia melindunginya. Saat Inuyasha mendekati Sesshomaru untuk mendaratkan pukulan terakhir, pedang itu mulai berdenyut, dan tiba-tiba berubah menjadi pedang besar seperti taring. Inuyasha kemudian memotong salah satu lengan Sesshomaru, jadi dia terpaksa melarikan diri. Setelah dia meninggalkan perbatasan, dia benar-benar terluka dan didengar oleh Sara Asano sang putri klan Asano di Kastil Asano. Bantuan Naraku. Sekelompok bandit, yang baru saja menyerbu sebuah desa miskin, sedang berkendara di mana siluman sering keluar pada malam hari. Mereka melihat seseorang di depan, dan berasumsi bahwa itu hanyalah manusia, dan mulai menyerangnya yang sebenarnya Sesshomaru. Sesshomaru kemudian membunuh mereka semua dengan satu pukulan lengannya. Jaken berjalan ke arahnya melalui rerumputan, dan memberi selamat kepada tuannya karena telah mengalahkan orang-orang itu dengan begitu cepat. Sesshomaru melemparkan lengan, yang telah dia curi dari siluman yang telah dia kalahkan, ke tanah. Tidak dapat menemukan lengan permanen untuk digunakan setelah Inuyasha memotong lengannya. Seorang pria, Naraku yang sedang menyamar, tiba-tiba muncul di belakang Sesshomaru, dan menawarkan lengan manusia yang tertanam pecahan Shikon no Utama. Dia mengatakan bahwa Sesshomaru tidak bisa menyentuh Tessaiga karena dia adalah seorang siluman, tetapi jika dia menggunakan lengan manusia, dia bisa. Dia juga memberinya Saimyosho yang bisa digunakan untuk memblokir lubang hitam di tangan Miroku. Naraku meminta Sesshomaru untuk menggunakan hadiahnya untuk mengalahkan Inuyasha untuknya. Tawaran tersebut akhirnya diterima Sesshomaru. Cakar bayangan besar kemudian meluncur melintasi langit dan mulai mendatangkan malapetaka di sebuah kota. Ternyata itu adalah binatang bayangan Sesshomaru lainnya, dan penduduk desa melarikan diri dalam ketakutan.
Sesshomaru melepaskan racun dari tangannya, dan Inuyasha menutupi hidungnya dengan lengan bajunya dan batuk sementara Kagome, Miroku, dan Shippo mundur. Sesshomaru mengatakan bahwa dia datang untuk merebut Tessaiga. Inuyasha dan Sesshomaru bertarung sesaat, dan Sesshomaru menggunakan lengan manusianya untuk memegang Tessaiga. Dia menunjukkan kepada Inuyasha cara membunuh 100 siluman dengan satu pukulan pedang. Mereka bertarung sesaat sebelum Miroku masuk dan menggunakan kazananya. Sesshomaru yang melihat hal itu kemudian melepaskan Saimyosho yang diberikan kepadanya oleh Naraku, dan Saimyosho terbang ke tangan Miroku. Miroku diracun oleh Saimyosho dan tidak bisa bertarung. Kagome berlari untuk mendapatkan penawarnya, sementara Inuyasha terus bertarung dengan Sesshomaru. Miroku dan Shippo melawan Jaken, yang menggunakan Nintojo-nya yang menyemburkan api ke arah mereka. Sesshomaru hendak membunuh Inuyasha dengan Tessaiga. Akan tetapi, sebuah panah terbang ke arahnya, sehingga mengubah arahnya. Kagome terlihat berdiri di atas bukit dengan busur dan anak panahnya teracung. Dia mengatakan panah berikutnya akan menusuk ke jantung Sesshomaru, dan memperingatkan Inuyasha untuk menjauh. Sesshomaru menyerang Kagome, tetapi Inuyasha melompat di depannya dan menerima tebasan itu untuknya. Kemudian dalam pertempuran, Inuyasha berhasil merobek lengan baru Sesshomaru, akan tetapi dia ditusuk oleh cakar racun Sesshomaru. Sesshomaru dan Jaken akhirnya pergi, dan serangga Saimyosho mengambil pecahan Shikon no Tama di lengan Sesshomaru, Tessaiga dan Tenseiga. Sesshomaru yang tidak puas dengan pedang iblisnya yang sekarang, Tenseiga, mencari Totosai untuk membuatkan pedang yang baru untuknya. Totosai yang tidak mau membuatkannya kemudian meminta Inuyasha untuk melindunginya, yang akhirnya menyebabkan dua bersaudara itu bertarung lagi. Totosai mengungkapkan mengenai warisan pedang yang diberikan untuk Sesshomaru, sebelum membuat pengalihan agar Inuyasha dan rekan-rekannya dapat melarikan diri. Segera setelah meninggalkan Inuyasha dan teman-temannya, Totosai diserang oleh Sesshomaru. Sekali lagi, Inuyasha kembali melawan kakaknya untuk melindungi Totosai. Tetapi Inuyasha harus menghadapi pertahanan terbaru Sesshomaru, lengan naga. Saat Inuyasha dan Sesshomaru terus berduel memperebutkan Tessaiga, kedua bersaudara itu menemukan kekuatan tak terduga dari warisan masing-masing, saat Inuyasha menemukan kekuatan pedangnya yang sebenarnya, dan Sesshomaru, yang menyebut pedangnya Tensaiga tidak berguna, diselamatkan oleh pusaka ayahnya. Setelah pertarungan, seorang anak manusia yatim piatu, Rin, berusaha merawat Sesshomaru yang terluka agar kembali sehat. Meskipun awalnya dia mencoba menakut-nakutinya, akan tetapi Rin tetap kembali kepadanya. Rin dianiaya sampai mati oleh serigala Koga ketika Rin sedang berusaha mencari makanan untuk Sesshomaru. Sesshomaru awalnya mengabaikannya, tetapi tergerak oleh rasa ingin tahu dan didorong oleh denyutan Tenseiga, dia menguji pedang itu padanya, menebas siluman neraka yang datang untuk mengumpulkan jiwanya dan mengembalikannya ke kehidupan. Dia berjalan pergi, dan Rin mengikutinya, menjadi teman seperjalanannya. Dia juga senang mengetahui Tenseiga memiliki kegunaannya dan bukan hanya pedang tak berguna yang tidak bisa membunuh. Mendapatkan Tokijin.